Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpah nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kitab Al-Qawaidul Muthla fi sifatillahi wa asma'i al-husna oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu ta'ala. Langsung saja kita mulai membaca dan kita pelajari Al-Qaidatu As-Sabi'ah, kaidah yang ketujuh dari kaidah-kaidah tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kelancaran, kemudahan, dan pemahaman yang benar tentang masalah yang akan kita pelajari ini. Al-Qaidatu Sabi'ah, kaidah yang ketujuh dari kaidah-kaidah khusus tentang nama-nama Allah, yaitu al-ilhadu fi asma'illahi ta'ala. Al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Penyimpangan di dalam masalah nama-nama Allah. Itu ringkasnya al-ilhad, kalau kita terjemahkan bebas, penyimpangan dalam masalah-masalah yang berkaitan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan definisi al-ilhad adalah huwal mailu biha amma yajibu fiha. Kalau terjemahannya seperti tadi, penyimpangan tentang atau yang berkaitan dengan nama-nama Allah. Kalau diterjemahkan di situ wal mailu biha. Kalau mail itu condong, kalau secara bahasa Arabnya al-mail itu artinya condong dari sesuatu. Al-mailu an syai'. Seperti kalau antum dengar bahasa liang lahat, ya. Liang lahat sebetulnya kalau di Indonesia itu nggak pas liang lahat itu. Ya, liang lahat dari kata-kata al-lahdu. Ya, al-lahdu itu sebetulnya kuburan yang ada di Arab. Kalau antum mungkin pernah lihat YouTube misalnya, atau mungkin pernah ziarah ke pemakaman Baqi di kota Madinah, ya, itu kuburannya nggak sama dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia kan digali, ya, lubang digali gitu, terus mayit langsung dimasukkan di bawah. Itu namanya asyaku, dibelah, asyak. Kalau di Arab, setelah digali, kemudian sampingnya itu dilobangi. Ya. Samping liang tadi, kuburan tadi itu dilobangi lagi sampingnya, kemudian mayit dimasukkan di situ. Itu namanya lahat. Ya, nggak lurus di
langsung lubangnya tidak. Ya, saya ulangi lagi, al-lahad, kalau antum dengar istilah liang lahat, itu insya Allah dari kata-kata al-lahdu. Al-lahdu itu kalau di kuburan Arab, sekali lagi digali seperti di negeri kita, lubang, tapi mayat nggak langsung dimasukkan di situ, digali lagi sampingnya. Itu namanya lahat. Makanya menyamping, istilahnya ya, menyamping dari yang digali tadi. Itu namanya al-lahadu. Dari situlah al-ilhad. Ya, al-ilhad, kata Syekh, al-mailu biha amma yajibu fiha. Menyimpang dari yang diwajibkan tentang nama-nama Allah. Ya, kalau terjemahan lebih enaknya, penyimpangan dalam nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian kata beliau, wahwa anwa. Ya. Pembahasan ini dan juga kaidah yang sebelum-sebelumnya atau 7 kaidah ini sebetulnya tidak terlepas dari surat Al-A'raf ayat 180. Ya. Kalau kita mau cermati, mau renungkan pembahasan 7 kaidah yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala tidak terlepas dari surat Al-A'raf ayat 180. Yaitu firman Allah, walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang paling mulia, yang paling indah, maka berdoalah dengan nama-nama tersebut. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian Allah mengatakan wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ini intinya Allah mengatakan wadzarul ladzina yulhidun. Tinggalkanlah orang-orang yang yulhidun, ilhad, yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah. Ini pembahasannya sekali lagi dari kaidah awal sampai yang kaidah ketujuh ini tidak terlepas dari pembahasan surat Al-A'raf 180. Allah mengatakan wadzarul ladzina yulhiduna fi asma'i. Tinggalkanlah, jauhilah orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah. Mereka akan diberikan sanksi balasan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Saya ulangi lagi, kaidah pertama sampai ketujuh tentang nama-nama Allah tidak terlepas dari pembahasan surat Al-A'raf 180. Ada 2 bagian dari surat Al-A'raf tersebut. Bagian pertama tentang al-isbat, menetapkan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Kemudian bagian yang kedua tentang an-nafyu, meniadakan semua penyimpangan-penyimpangan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata beliau, wahwa anwa. Al-ilhad fi asma'illah itu banyak contohnya, banyak macamnya. Beliau sebutkan di sini yang pertama, al-awwal an yunkira syai'an minha au mimma dallat ali sifat wal ahkam. Yaitu mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah atau yang ditunjukkan oleh nama-nama Allah dari sifat-sifat atau hukum-hukum. Kama fa'ala ahlu ta'til minal jahmiyah wa ghairihi. Seperti yang dilakukan oleh ahlu ta'til atau al-mu'attilah. Dari kelompok jahmiyah atau selain mereka. Kata para ulama, at-ta'til itu artinya an-nafyu, peniadaan, mengingkari. At-ta'til ada 2 macam kata ulama. At-ta'til ada 2. At-ta'tilul kulliyu wa ta'til al-juz'iyu. Ta'til, peniadaan, pengingkaran secara total. At-ta'til al-kulli, seperti yang dilakukan kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah mengatakan Allah tidak punya nama, tidak punya sifat. Nah, itu at-ta'til al-kulli, menolak secara totalitas, keseluruhan. Yang kedua, at-ta'til al-juz'iyu, peniadaan, pengingkaran sebagian. Seperti kelompok
Al-Mu'tazilah. Al-Mu'tazilah mereka meniadakan sifat-sifat Allah, menetapkan nama-nama Allah. Nggak total, nama dan sifat Allah ditolak, tidak. Hanya menolak, mengingkari sifat-sifat Allah. Kelompok Asy'ariyah, Maturidiyah juga demikian. Mereka jatuh ke dalam at-ta'til al-juz'i, pengingkaran, peniadaan sebagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menetapkan sebagian sifat, menolak sebagian yang lain atau mentakwil sebagian yang lainnya. Makanya terkadang kata sebagian para ulama, kalau ada istilah fulan jahmiyun, fulan jahmi, terkadang yang dimaksud fulan jahmi itu bukan jahmi yang tadi, yang pertama, at-ta'til al-kulli. Terkadang maksudnya adalah mereka jatuh ke dalam at-ta'til al-juz'i. Jadi, mengingkari sebagian dari nama-nama Allah atau dari bagian yang terkandung dari nama Allah, di antaranya sifat-sifat Allah adalah bagian daripada nama Allah, maka itu termasuk al-ilhad. Ya. Wa inna makana dzalika ilhadan liwujubil iman biha. Kenapa at-ta'til dengan dua macamnya tadi termasuk al-ilhad? Karena diwajibkan kita semuanya untuk mengimani semua nama Allah. Ya. Wa bima dallat alaihi minal ahkam wa sifat allaiqa billah. Dan kita diwajibkan mengimani apa yang terkandung dari nama-nama Allah, baik yang berkaitan dengan sifat-sifatnya atau hukum-hukum yang berkaitan dengan nama-nama Allah tersebut. Ini namanya penyimpangan. Kenapa dinamakan penyimpangan ketika orang itu mentaktil? Karena kewajiban seorang muslim muslimah, mukmin mukminah mengimani semua nama-nama dan sifat Allah, atau mengimani nama Allah berserta kandungannya. Kalau tidak diimani, itulah namanya al-ilhad, penyimpangan. Al-ilhad fi asma'illah. Fa inkaru syai'in min dzalik mailun biha amma yajibu fiha. Mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah, itulah yang dinamakan mailun biha. Condong dari yang diwajibkan atau menyimpang dari yang diwajibkan. Dan tentunya at-ta'til tadi ada dua, maka hukumnya juga ada dua. Ada at-ta'til yang hukumnya sudah keluar dari Islam, seperti ta'tilnya kelompok Al-Jahmiyah. Kalau orang itu mengingkari semua nama atau sifat-sifat Allah, dia bisa keluar dari Al-Islam. Sebagaimana kata Naim bin Hammad rahimahullah ta'ala, gurunya Imam Al-Bukhari. Beliau mengatakan, ya, wa inkaru ma wasafallahu bi nafsahu, atau wa man angkara ma wasafallahu bi nafsahu faqad kafara. Barang siapa yang mengingkari apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya, ya, tanpa takwil misalnya, seperti kelompok Jahmi yang pertama tadi, ini adalah faqad kafar, orang itu telah kafir. Ya. Makanya banyak para ulama salaf dahulu mengeluarkan kelompok Jahmiyah dari al-Islam. Seperti Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala, seorang ulama tabi'in. Abdullah bin Mubarak mengatakan, aslu isnataini wa sab'ina hawan arba'atu ahwa. Nenek moyang kelompok sesat itu ada 4. Ya, Al-Murji'ah, Al-Qadariyah, Asy-Syi'ah, dan kelompok Khawarij. Abdullah bin Mubarak tidak memasukkan Al-Jahmiyah ke dalam nenek moyang kelompok sesat dari kaum muslimin. Karena Jahmiyah menurut beliau keluar dari Al-Islam. Imam Al-Bukhari mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfa al-jahmi awin nasran awil rafidhi. Aku tidak membedakan apakah salat di belakang kelompok atau agama Yahudi, pengikut agama Yahudi atau Nasrani, atau pengikut kelompok Jahmiyah, kelompok Asy-Syiah.
Di situ Imam Bukhari mengeluarkan kelompok Jahmiyah dari al-Islam karena mereka mentaktil, mengingkari semua nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini al-ilhad yang pertama, mengingkari ya, sesuatu dari nama-nama Allah. Adapun yang taktil al-juz'i, itu para ulama tidak mengkafirkan, meskipun mereka mengatakan orang-orang itu menyimpang, sesat. Nah, Atsani, yang kedua dari al-ilhad adalah an yaj'alaha dalatan ala sifatin tusyabihu sifatil makhlukin. Kalau ada seseorang yang menjadikan nama-nama Allah itu serupa dengan nama-nama pada makhluk-makhluknya, atau yang diistilahkan dengan at-tashbih, menyerupakan nama Allah atau sifat Allah dengan nama atau sifat makhluk. Itu namanya al-ilhad. Dan ini juga kufur akbar, kufur besar. Ketika ada orang mengatakan nama Allah, sifat Allah sama dengan nama dan sifat makhluk, faqad kafara. Sebagaimana kata Imam Naim bin Hamad juga, gurunya Imam Al-Bukhari. Naim bin Hamad mengatakan, seperti yang kita nukil sebagian ucapannya tadi, beliau mengatakan, man syabbahallaha bisyai'in min khalqihi faqad kafara, wa man ankara ma wasafallahu bi nafsihi faqad kafara. Ya. Barang siapa menyerupakan Allah dengan sesuatu dari makhluknya, dia kafir. Ya. Dan barang siapa mengingkari sifat-sifat Allah, maka dia kafir. Kemudian kata beliau, walaisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu tashbihun. Adapun menetapkan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya dan yang ditetapkan oleh Rasul SAW itu bukan tashbih, bukan menyerupakan Allah dengan makhluk. Ini perlu dijelaskan lagi. Kata-kata at-tashbih ini ada yang gagal paham, ada yang rancu pemahamannya. Dikira kalau kita menetapkan sifat Allah, seolah-olah kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka dibantah oleh gurunya Imam Bukhari, Naim bin Hamad, wa laisa fima wasafallahu bihi nafsahu wala ma wasafa bihi rasuluhu tashbih. Adapun sekedar menetapkan nama-nama atau sifat-sifat Allah yang Allah tetapkan bagi dirinya dan juga itu Rasulullah SAW, itu bukan tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi kalau sekedar kita mengatakan Allah punya sifat wajah, Allah punya nama Al-Aziz, Allah punya sifat Al-Ilmu, ini bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan apa? Makhluk. Kalau at-tashbih yang merupakan bentuk al-ilhad, kalau kita mengatakan misalnya nama Allah Al-Aziz sama dengan nama fulan Al-Aziz dalam segala seginya. Allah punya tangan sama dengan tangan makhluk. Allah punya pendengaran sama dengan pendengaran makhluk. Ini namanya at-tashbih yang merupakan al-ilhad, yang merupakan kufur akbar, kufur besar. Ya. Jadi hati-hati dengan istilahnya permainan bahasa ahli al-bidah. Ya. Kita mengingkari tashbih. Ahlul bidah juga mengingkari tashbih. Saya ulangi lagi, ahlus sunnah mengingkari at-tashbih. Al-bidah juga mengingkari tashbih. Cuma kadang beda. Ya. Kita mengingkari tashbih, yaitu kalau ada yang mengatakan nama Allah, sifat Allah sama dengan makhluk. Ini kita ingkari. Ini tashbih yang diingkari oleh ahlus sunnah. Adapun ahlul bidah, ketika mereka mengatakan kita mengingkari tashbih, yaitu mereka maksudnya tidak mau menetapkan sifat-sifat Allah seperti sifat wajah, sifat tangan, dan seterusnya, karena mereka meyakini kalau ditetapkan nanti serupa dengan makhluk. Ini tashbih yang tidak benar, kata Imam Naim bin Hamad rahimahullah ta'ala. Menetapkan sifat Allah bukan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk.
Kemudian kata Syekh, kama fa'ala ahlu tashbih. Ya. Wa dzalika li anna tashbih ma'nan batilun. Seperti yang dilakukan oleh ahlu tashbih. Jadi ada dua kelompok yang sesat dalam masalah ini secara global, yaitu ahlu ta'til dengan dua macamnya tadi, demikian pula ahlu at-tashbih. Ya. Dua-duanya ini tidak memahami surat Asy-Syura ayat ke-11. Laisa kamisli syai'un wa huwa samil basir. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11 ini membantah dua kelompok ini. Ahlu tashbih wa ahlu ta'til. Laisa kamisli syai'un. Ini membantah kelompok ahli tashbih. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ini membantah ahlu tashbih. Wa huwa samiul basir, dan dia mendengar melihat, itu bantahan kepada ahlu at-ta'til. Ahlu sunnah memegang dua bagian dari surat Asy-Syura ayat 11 tadi. Laisa kamisli syai'un wa huwa sami'u al-basir. Laisa kamislihi tanzihun bila ta'til. Kita mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, namun kita tidak menolak sifat dan nama-nama Allah. Wa huwa sami'ul basir isbatun bila ta'til, atau isbatun bila tashbih. Wa huwa sami'ul basir, dan dia mendengar lagi melihat, itu bentuk penetapan namun tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Itu ahlu sunnah, pertengahan di antara dua kelompok ini, ahlu ta'til dan ahlu at-tashbih. Ahlu ta'til, at-ta'til hanya mengambil bagian pertama, laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ditolak semua nama dan sifat Allah, atau menolak sifat-sifat Allah dengan alasan mensucikan Allah. Laisa kamitslihi syai'. Itu ahlu at-ta'til mengambil bagian pertama dari surat Asy-Syura ayat 11 tadi. Ahlu tashbih, ya, mereka mengambil wa huwa sami'ul basir. Tidak mengambil laisa kamitslihi syai'. Ahlu sunnah pertengahan mengambil dua bagian dari surat Asy-Syura tadi. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa sami'ul basir. Allah punya nama, punya sifat, namun enggak sama dengan makhluk. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Kata beliau, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlu tashbih. Adapun at-tashbih ini batil. Sekali lagi, at-tashbih di sini maknanya adalah mengatakan nama Allah, sifat Allah sama dengan nama dan sifat makhluk. Itu namanya at-tashbih yang terlarang. Ya. Karena sekali lagi, lafaz tashbih ini dipakai oleh ahlul bidah untuk menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Makanya kata Imam As-Sabuni, Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis, di antara ciri ahlul bidah, mereka menamakan ahlu sunnah dengan al-musyabbihah atau al-mujassimah. Ya. Kalau misalnya ada dai, ya, yang mengatakan fulan ini mujassim, fulan ini, atau kelompok dai atau salafiyah Wahabiyah itu mujassim. Ini kata Imam As-Sabuni, itu ciri-ciri ahli al-bidah. Menuduh ahli sunnah yang menetapkan nama dan sifat Allah dengan istilah musyabbihah atau mujassimah, Allah berjisim. Ya. Mungkin antum pernah dengar ya sebagian dai-dai kondang yang wah, kalau kita menetapkan Allah itu istiwa di atas arsy, berarti kita menetapkan jisim bagi Allah. Ini mujassimah. Nah, ini ciri ahli bidah kata Imam As-Sabuni rahimallahu ta'ala. Karena at-tashbih itu maknan batil. Ya, karena Allah telah menolak dalam banyak ayat. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad fala taj'alu lillahi andada. Allah enggak sama dengan sesuatu apapun. Ya. Namun sekali lagi harus dipahami, sekedar persamaan kata tidak mengharuskan persamaan dalam hakikatnya. Allah punya wajah nggak sama dengan wajah makhluk. Sama namanya wajah, namun nggak sama. Seperti yang kita sampaikan, semuanya tergantung al-mudhaf ilaihnya. Ya. Antara makhluk saja nggak sama. Wajah, ya, semut dengan wajah gajah. Sama, kata-katanya wajah dan wajah. Tapi ketika disandarkan ini wajah gajah,
ini wajah semut, berbeda hakikatnya. Ya, walillahil matsalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang lebih tinggi lagi. La yumkin antadul alaihin nusus. Tidak mungkin nas-nas Al-Quran dan hadis itu menunjukkan tasbih. Ya, ini juga sebetulnya bantahan bagi ahli bidah. Ketika mereka mengatakan, kalau kita menetapkan ayat tadi, wa ya baqa wa jurabbika dzul jalal wal ikram bal yadaw mabsuutatan, Allah itu tangannya, kedua tangannya terbentang, kekal wajah Allah. Kata ahli bidah, zahirnya ayat-ayat ini menunjukkan akan at-tasbih. Ini tuduhan, sebenarnya tuduhan keji kepada Al-Quran. Bahwasanya seolah-olah zahirnya Al-Quran itu mengajarkan kekafiran, kekufuran. Ya. Makanya banyak di antara mereka juga ucapan-ucapannya kufur, menuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan keji. Ya. Ana pernah mendengar salah satu dai al-bidah mengatakan di dalam Al-Quran itu ada racunnya. Apa racunnya? Yaitu ayat-ayat tentang sifat. Na'udzubillah min dzalik. Ini ucapan kufur, menghina ayat-ayat Allah. Ini semuanya karena apa? Gagal pahamnya mereka tentang tauhid asma wa sifat. Karena otak mereka itu sudah kotor dengan tasbih, maka mereka menuduh Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW mengajarkan at-tasbih. Padahal nggak mungkin ayat Al-Quran mengajarkan at-tasbih. Ya. Karena kalau Al-Quran mengajarkan tasbih, ini kontradiksi dengan ayat-ayat yang kita baca tadi. Fala taj'alulillahi andada, jangan kalian menyerupakan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, atau jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ini sekali lagi tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih mengajarkan at-tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Cuma sekali lagi mereka yang gagal paham. Ketika Allah mengatakan bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Ini nggak mungkin Allah menyerupakan tangannya dengan tangan makhluk. Ya. Allah menetapkan dirinya punya tangan. Tapi ahlu sunnah yang akalnya itu bersih mengatakan Allah punya tangan, namun tangan Allah nggak sama dengan tangan makhluk, karena Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Beda dengan otak atau akalnya ahli bidah yang sudah kotor dengan kotoran tasbih. Ketika muncul ayat-ayat tentang sifat Allah atau tentang nama Allah, mereka apa? Ya, tawahamu. Ya, mereka kalau istilah kerennya sekarang ini ahlu halu. Ya, tahu halu. Ya, orang-orang yang suka apa? Berhalusinasi, tawahum. Ya. Ini orang-orang yang halu, yang mereka ketika membaca ayat tentang sifat Allah terpintas dalam benak mereka, kalau kita menetapkan sifat Allah, kita berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Ini orang-orang yang halu, yang akalnya, otaknya apa? Kotor dengan kotoran at-tasbih. Padahal tidak mungkin ayat-ayat Al-Quran dohirnya itu menunjukkan tentang tasbih. Bahkan ayat-ayat Al-Quran menolak at-tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kemudian kata beliau, bal hiya dalatun ala butlani. Bahkan nas-nas Al-Quran menunjukkan akan kebatilan at-tasbih. Seperti yang kita baca tadi, surat Al-Ikhlas ayat yang terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Surat Asy-Syura ayat yang ke-11, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Demikian pula surat Maryam, kalau tidak salah ayat 65, hal ta'lamu lahu samiyya. Apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Ya. Ayat-ayat Al-Quran jelas menafikan, menolak, mengingkari, membantah at-tasbih. Ya, maka nggak mungkin dohirnya ayat-ayat tentang nama dan sifat Allah itu menyeru kepada at-tasbih. Kalau ada yang memahami ayat-ayat tersebut ada tasbih, itu hanya karena apa tadi? Halunya dia. Atau karena ada kotoran dalam otak atau pikirannya yang dipenuhi dengan kotoran at-tasbih. Faja'luha dalatan alaih. Ya.
Ayat-ayat Al-Quran tidak mungkin menyeru kepada tasbih, bahkan membantah at-tasbih. Mailun, faja'luha dalatan ali mailun biha amma yajibu fiha. Adapun menyerupakan nama atau sifat Allah dengan makhluk, maka itu bentuk mailun, penyimpangan dari yang diwajibkan. Yang diwajibkan adalah kita menetapkan tanpa at-tasbih. Ini yang kedua dari al-ilhad fi asma'illah, yaitu at-tasbih, menyerupakan nama dan sifat Allah dengan sifat nama makhluk. Asalis yang ketiga di antara al-ilhad, penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah, yaitu an yusammi Allah Ta'ala lima lam yusammi bihi nafsahu. Kalau ada seseorang menamai Allah dengan nama-nama yang Allah tidak namakan dirinya dengannya. Ini yang sudah kita bahas pada kajian terakhir, asma Allah Ta'ala tauqifiyah. Nama Allah itu tauqifiyah. Yajibul wukuf ala an-nusus. Wajib menetapkan kalau ada dalilnya. Tidak boleh ngarang-ngarang nama-nama Allah. Misalnya menamakan nama Allah Ad-Dahru misalnya. Atau Ar-Rasyid misalnya. Ini tidak boleh. Itu namanya penyimpangan. Ya. Ini namanya al-ilhad fi asma'illah. Contoh kata beliau, kata smiatin nasara lahu al-ab. Seperti orang-orang Nasara, mereka menamai Allah dengan Tuhan Bapa. Ya, orang Nasara kan meyakini akidah Trinitas. Ya, 3 tapi 1, 1 tapi 3. Ya. Ini ajaran yang membingungkan. Ya. 3 tapi 1, 1 tapi apa? 3. Ya. Kalau 3 in 1 sih ada. Ya, antum beli barang dapat 3 in 1. Tapi ini enggak. Ya, 1 tapi 3, 3 tapi 1. Ini aneh. Nah, mereka memiliki keyakinan akidah Trinitas, yaitu meyakini adanya Tuhan Bapa, yaitu Al-Ab tadi, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, ya, dan Ruhul Qudus. Ya. Mereka menamai Allah dengan Tuhan Bapa. Ini sekali lagi adalah bentuk al-ilhad, dan Allah telah bantah. Allah telah bantah dalam firman-Nya surat Al-Ikhlas, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, di situ kata para ulama, Allah menafikan, menolak dari dirinya 3. Kalau istilahnya al-usul wal furu' wasyuraka. Allah membantah dirinya punya bapak, lam yalid, Allah tidak beranak. Ya, menolak al-furu', cabang. Lam yalid walam yulad, dia tidak diperanakan, membantah al-usul. Walam yakul lahu kufuwan ahad, membantah yang serupa dengannya. Ya, karena Allahu ahad, Allahu as-samad. Ini sekali lagi, An-Nasara menamai Allah dengan Tuhan Bapa. Wa tasmiyatil falasifati iyahu al-illatul fa'ilah. Orang-orang falasifah, filsafat, ya sudah sering kita sampaikan, filsafat bukan dari ajaran al-Islam. Ya, ilmu mantik, ilmu kalam, filsafat itu sama sesatnya, ya, disatukan oleh kesesatan, meskipun namanya kesesatan itu ya bertingkat-tingkat. Ya. Di sini al-falasifah mereka menamai Allah dengan al-illatul fa'il. Al-illatul fa'il artinya penyebab terjadinya sesuatu. Ya, al-illatul fa'ilah. Kalau istilah para ulama, al-illatul fa'ilah bit-taba'. Ya. Mereka tidak menamai Allah dengan al-khaliq, namun menamai Allah dengan al-illatul fa'ilah. Penyebab utama lah istilahnya, al-illatul fa'ilah. Penyebab utama bit-taba' secara tabiatnya. Misalnya mereka meyakini alam semesta ini ada dengan sendirinya. Ya, bit-taba', secara tabiatnya sudah ada. Karena Allah sebagai al-illatul fa'ilah. Tidak mengatakan ini ciptaan Allah, tidak. Ya, itu sebab penamaan Allah dengan al-illatu al-fa'ilatu. Ya, semua kejadian tahdus bit-taba' karena Allah al-illatu al-fa'ilah. Istilahnya tadi terjemahannya al-illatul fa'ilah, Allah penyebab terjadinya segala sesuatu.
atau penyebab utama. Ini juga al-ilhad. Kenapa? Karena Allah tidak pernah memberikan dirinya nama seperti itu. Sekali lagi, pemberian nama kepada Allah yang tidak Allah berikan dirinya dengan nama tersebut, itu bentuk penyimpangan. Atau at-taqawul Allah bighairi ilmin, berkata tentang Allah tanpa al-ilmu. Wa dzalika li anna asma'ullahi ta'ala tauqifiyah. Yang demikian ini karena nama Allah semua itu tauqifiyah, harus berdasarkan nas, dalil dari ayat atau dari hadis yang sahih. Fatasmiyatullahi ta'ala bima lam yusammi binafsahu mailun biha amma yajibu biha. Memberikan Allah nama-nama yang dia tidak memberikan nama dirinya dengannya, itu bentuk penyimpangan dari yang Allah wajibkan. Yang diwajibkan adalah kita mengimani yang Allah tetapkan saja. Yang tidak Allah tetapkan tidak boleh kita menetapkannya. Kama anna hadil asma alati samau biha nafsaha batilatun. Ya, apalagi kalau didalami lagi, nama-nama tersebut itu mengandung makna yang batil. Seperti tadi, orang Nasara memberi nama Allah dengan Tuhan Bapa. Jelas, ya, secara lafadznya sudah tidak ada nasnya, sudah batil, ilhad fi asma'illah. Ditambah lagi maknanya, dikatakan Allah Tuhan Bapa, sedangkan Allah mengatakan lam yalid wa lam yulad. Demikian pula falasifah tadi menamai Allah dengan al-illatul fa'ilah. Ya. Seolah-olah apa? Tadi, atau kalau kita tambahkan tadi kata ulama al-illatul fa'ilah bitaba, semua terjadi dengan sendirinya tanpa masyiatullah, tanpa kehendak Allah. Ini mereka menafikan masyiatullah. Ini juga kalau didalami, nama al-illatul fa'ilah itu batil dari segi lafadznya, dari segi juga maknanya yang Allah disucikan darinya. Paham, Tom? Yaitu 3 bentuk al-ilhad. Sekarang kita selesaikan nukamil ar-rabi. Al-ilhad ar-rabi, penyimpangan yang keempat, an yashtaqqa min asma'ihi asma'an lil asnam. Ya, mengambil dari nama-nama Allah untuk diberikan kepada berhala. Ya, mengambil dari nama-nama Allah diberikan untuk nama-nama berhala. Kama fa'alal musyrikun fi istiqaqil uzza minal aziz. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Ya, ketika mereka menamai berhala mereka dengan al-uzza. Itu kata mereka dari al-aziz. Ya, atau istilahnya muannasnya al-aziz. Wastiqaq, ya, alat minal ilah, memberi nama berhala. Alat itu kata para ulama menurut sebagian, ya, menurut sebagian pendapat itu diambil dari al-ilah yang juga merupakan nama Allah. Ala ahadil qaulain, menurut salah satu pendapat, karena ada 2 pendapat ulama tentang asal muasal nama alat. Ya, ada yang tadi pendapat pertama mengatakan alat dari nama al-ilah, namanya Allah al-ilah. Pendapat yang kedua mengatakan dari kata-kata latta yalutu. Ya, ini pendapat yang kedua, makanya dikatakan ala ahadil qaulain, menurut salah satu pendapat dari 2 pendapat. Ya, ada pendapat yang pertama mengatakan nama berhala orang musyrikin alat dari al-ilah. Istiqaq mustaq minal ilah. Pendapat yang kedua mengatakan alat, apalagi di situ ada tasdid alatu. Ya, alat dari kata-kata latta yalutu, yaitu membuat adonan roti. Kisahnya ada orang musyrik zaman jahiliyah yang dia itu orang dermawan. Ketika musim haji, dia membuat adonan roti sendiri, kemudian dia bagikan gratisan cuma-cuma pada jemaah haji pada waktu itu. Ketika dia meninggal, dia pun disembah, dimintai barokah, tawasul, dan seterusnya oleh orang-orang musyrikin jahiliyah. Dinamakan berhala dengan apa? Alat, dari kata-kata latta yalut. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Demikian pula berhala orang musyrikin jahiliyah yang ketiga al-manat. Ya, al-manat itu dari kata-kata
atau dari nama Allah Al-Mannan. Ini juga termasuk al-ilhad fi asma'illahi ta'ala. Fasammau biha asnamahum. Mereka pun menamai berhala-berhala mereka dari nama-nama yang diambil dari nama-nama Allah. Ini juga termasuk al-ilhad fi asma'illah. Wa dzalika li anna asma'ullahi ta'ala mukhtasatun bihi. Yang demikian itu kan nama-nama Allah itu khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun kalau kita mau perinci lagi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam sebagian fatwa beliau ketika ditanya tentang pemberian nama Allah untuk selain Allah, apakah boleh? Itu beliau memperinci. Beliau memperinci. Yang pertama, ada nama-nama Allah yang memang tidak boleh diberikan kecuali hanya untuk dirinya saja. Seperti nama Allah itu sendiri. Tidak boleh ada siapapun dinamai dengan Allah. Demikian pula nama Allah Al-Khaliq misalnya. Ini nama yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Kemudian yang kedua, ada sebagian nama Allah yang boleh untuk selain Allah. Dan ini yang dicontohkan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menamai sebagian hamba-hambanya di dalam Al-Quran. Contoh, Allah menamakan Nabi SAW dengan Ra'ufur Rahim. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alim ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina Ra'ufur Rahim. Allah menamai makhluk dengan Al-Hayyu. Yukhrijul hayya minal mayyit. Al-Hayyu, Allah menamakan makhluk dengan Al-Hayyu. Dia punya nama Al-Hayyu. Meskipun hakikatnya berbeda. Jadi di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan sebagian ulama yang lain, ada sebagian nama-nama Allah yang memang boleh untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala meskipun hakikatnya berbeda. Nah, cuma di sini orang-orang musyrikin, mereka kesalahannya yang paling fatal yaitu tadi menamakannya untuk berhala, seolah-olah berhala itu sama dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan dalilnya sini walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ini sudah pernah kita sampaikan. Di situ ada kata-kata al-asma al-husna. Allah memiliki nama-nama yang paling indah. Ini khusus hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna, lahul asmaul husna dan seterusnya. Fa kama ikhtassa bil ibadah wa bil uluhiyatil haqqi wa bi anna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi fa huwa mukhtassun bil asmaul husna. Allah memiliki 3 kekhususan. Rububiyah, uluhiyah, dan asma was sifat. Fatasmiyatu ghairi biha alal wajhi alladhi yakhtassu billahi azza wa jalla mailun biha amma yajibu fiha. Menamai selain Allah dengan nama-nama yang itu khusus bagi Allah, itu bentuk menyimpang, ilhad dalam nama-nama Allah yang kita wajib meyakini itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir kata beliau, wa minhu, dari ilhad itu ada beberapa hukumnya. Ma yakunu syirkan au kufran akbar. Ada yang syirik besar, kufur besar, seperti yang kita sampaikan tadi. Yaitu apa? Ta'til al-kulli atau at-tashbih, atau juga yang dilakukan oleh orang musyrikin jahiliyah tadi. Itu keluar dari Al-Islam, keluar dari apa? Al-Islam. Adapun misalnya ada orang menamai Allah dengan Ad-Dahru, Allah dinamai Ar-Rasyid, nggak sampai kepada derajat apa? Kufur al-akbar. Itu salah, itu keliru, itu sesat, itu bid'ah. Jadi sekali lagi al-ilhad itu bermacam-macam hukumnya. Ada yang kufur akbar, ada yang kufur al-asghar atau al-bid'ah. Hasbama taqtadi aladillah asyariyah, sesuai dengan dalil-dalil asyari. Wallahu ta'ala alam. Ini 7 kaidah tentang nama-nama Allah, atau 7 kaidah khusus tentang nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan al-bab tsani, bab yang kedua, kaidah-kaidah khusus tentang sifat-sifat Allah. Kaidah pertama yang berkaitan dengan
sifat-sifat Allah. Ya, sekali lagi 7 kaidah yang sudah kita lewati itu al-muta'alliqah berkaitan dengan nama-nama Allah secara khusus. Ini kaidah, dan yang setelahnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah secara khusus. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, sifat Allah ta'ala kulluha sifatu kamal. Semua sifat-sifat adalah sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada cacat kekurangan sedikit pun. Ya. Ini meskipun tersendiri kaidahnya tentang sifat Allah, tentunya enggak terpisah juga dari kaidah tentang nama Allah. Al-asma, asma Allah kullah husna. Karena kaitannya sudah pernah kita sampaikan. Kenapa dikatakan asma Allahi husna? Karena mengandung sifat-sifat yang sempurna. Ini ada kaitan masih dengan kaidah pertama tentang nama Allah. Nama Allah itu al-husna karena sifat-sifatnya sempurna. Nama-nama Allah itu husna karena tidak ada cacat sama sekali. Ya, sama dengan di sini tidak ada sifat-sifat Allah yang mengandung cacat atau aib atau kekurangan sama sekali. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Tidak ada kekurangan sama sekali. Kaidah ini, ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, kaidah ini di samping ini sudah pernah kita sampaikan pada kaidah sebelum-sebelumnya. Kaidah-kaidah ini yang pertama tujuannya untuk liisbatil haq atau litakriril haq, untuk menetapkan, menguatkan kebenaran dari akidah Ahlussunnah tentang nama-nama sifat Allah. Tapi juga sekaligus untuk ibtalil batil, membantah kebatilan. Dengan kaidah-kaidah ini, sekali lagi kita tujuannya ada 2 secara umum, untuk menguatkan kebenaran, dan yang kedua membantah kebid'ahan, kesesatan, kebatilan dalam tauhid asma wa sifat. Contoh di sini, semua sifat-sifat Allah itu sifat yang sempurna, nggak mungkin ada kekurangan sama sekali dari segala segi, segala arahnya, semuanya sempurna. Contoh ya, Allah punya sifat istawa alal arsy. Ar-Rahman alal arsy istawa. Allah itu tinggi di atas al-arsy. Ahlul bid'ah, mereka mengatakan, wah, kalau kita tetapkan Allah punya sifat istiwa tinggi di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Ini mungkin pernah kita dengar dari dai-dai sesat. Dai-dai ahlul bid'ah mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya sifat istiwa tinggi di atas arsy, berarti Allah butuh kepada arsy. Kita bantah dengan kaidah ini. Sifat Allah sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali. Sifat istiwa Allah itu sempurna, tidak ada kekurangannya. Dalam artian Allah nggak butuh kepada al-arsy. Istiwanya Allah itu bukan Allah butuh kepada arsy. Ya. Adapun ucapan Anda itu karena apa? Otak Anda sudah terpengaruh dengan tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau istiwanya makhluk, iya dia butuh kepada yang di bawahnya mungkin. Tapi istiwanya Allah di atas arsy bukan berarti Allah butuh kepada arsy, karena istiwanya Allah itu sifatu kamal, sifat yang sempurna. La naqsa fiha biwajhin minal wujuh. Allah nggak butuh dengan apa? Al-arsy. Ya, ini kata para ulama, kaidah ini bukan sekedar untuk kita menetapkan sifat-sifat Allah dari atau menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah, namun sekaligus ini kaidah bantahan bagi ahlul bidah yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk atau mensifati Allah dengan sifat-sifat yang penuh dengan kekurangan. Kita katakan sifat Allah semuanya sifat yang sempurna, tidak kekurangan di dalamnya sama sekali. Contoh sifat Allah kal hayati wal ilmi wal qudrati was sam'i wal basar wal rahma wal izza wal hikmah wal ulu wal azama wa ghairi dzalik. Kama anna asma Allah ghairu mahsura, sebagaimana nama-nama Allah tidak terbatas dengan bilangan. Demikian pula dengan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah semuanya husna, sifat-sifat Allah semuanya sifatu al-kamal.
Wa qad dalla ala hadza, kaidah ini telah dikuatkan oleh banyak dalil. Baik dalil as-sama', dalil dari an-naql, ayat atau hadis. Ya, sering Syekh Utsaimin menyebut dalil naql dengan as-sama' karena kita nasma al ayat wal ahadits. Ya. Ala hada wa qad dalla ala hada, telah ditunjukkan oleh dalil as-sama' wal akal wal fitrah. Ya. Ada banyak dalil tentang kaidah yang pertama ini. Amma sama, adapun dalil as-sama, dalil naql, faminhu, apa yang tersirat dari kata-kata Syekh faminhu. Ya, sebenarnya dalil tentang kaidah ini banyak. Namun beliau hanya menyebutkan salah satu atau sebagiannya. Di antaranya di sini faminhu, di antara dalil tentang kaidah ini qaulu ta'ala lilladzina la yu'minuna bil akhirati matsalus sau'. Bagi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu ada sifat-sifat yang buruk. Ya. Walillahil matsalul a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang ala-ala, yang paling tinggi, yang paling mulia. Ala-ala. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam tafsir kalau kita lihat al-matsalul a'la ditafsirkan oleh para ulama dengan huwal wasful a'la. Allah memiliki sifat-sifat yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling tinggi, yang paling mulia. Ya, kama anna asma wa husna sifatuhu al-a'la. Ya. Dari situlah beliau menamai kitab ini Qawaidul Muslah fi Sifatillah wa Asma'ihi al-Husna, semua dengan apa? Nah, al-fu'la tadi. Kemudian kalau kita mau tambah ya, tadi jelas Allah menyatakan surat An-Nahl ayat 60 ini walillahil matsalu ala. Adapun mana dalil-dalil yang lain tentang Allah itu memiliki sifat-sifat yang sempurna. Ya. Itu banyak sekali dalil-dalilnya, dan sebagainya akan disampaikan pula oleh Syekh pada dalil al-akal dan yang lainnya. Ya. Kata para ulama, setiap dalil, ya antum mungkin bisa tambahkan apa saja dalil tentang kaidah ini di samping yang disebutkan oleh Syekh, yaitu dalil tentang pujian Allah tentang dirinya. Ya, setiap ayat ada ucapan alhamdulillah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, alhamdulillahilladzi anzala kitab. Ya. Semua ayat-ayat yang ada kata-kata alhamdulillah, ya, itu dalil tentang kaidah ini. Kenapa demikian? Karena namanya alhamdu itu pujian kepada Allah karena sifat-sifatnya yang sempurna. Jadi sekali lagi, semua ayat tentang apa yang berkaitan dengan alhamdulillah. Kemudian tambah lagi, setiap ayat, ini mungkin bisa dikatakan dalil yang ketiga. Ya, dalil yang ketiga, yaitu setiap ayat yang ada at-tasbih, mensucikan Allah. Subhanalladzi asra bi abdihi. Segala puji bagi segala maha suci Allah. Ya, subhanalladzi asra bi abdi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-hambanya. Subhanallah, apa makna subhanallah? Maha suci Allah dari segala bentuk kekurangan. Ya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akan digabungkan antara tasbih dengan at-tahmid. Ya. Itu juga apa? Dalil tentang kaidah ini. Semua sifat Allah, sifat yang sempurna, tidak ada kekurangan sama sekali karena Allah mensucikan dirinya dari segala bentuk kekurangan. Jadi dalil yang ketiga, setiap ayat yang ada bentuk pensucian Allah. Di antara makna subhanallah, mensucikan Allah dari kekurangan, dari aib, atau dari sifat-sifat yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kata para ulama,
dalil tentang kaidah ini yaitu dalil tentang kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya. Kalau istilahnya itu yang kedua, tiga, empat ini tentang ayat-ayat berkaitan dengan tahmid, tasbih, dan tauhid. Ya. Ayat-ayat yang ada kata-kata kalimat tauhid la ilaha illallah itu menunjukkan akan kaidah ini. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Ya. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya. Karena la ilaha illallah itu yang artinya la ma'budu bihaqqin illallah menunjukkan akan kesempurnaan sifat-sifat Allah. Kita menyembah Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang paling sempurna, yang paling mulia. Makanya kalau kita bahas ayat kursi misalnya, kalau kita bahas ayat kursi, Allah mengatakan Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak ada sembahan yang hak kecuali Dia. Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Tidak ditimpa rasa ngantuk atau tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Itu kalau kita renungkan kata para ulama, lanjutan ayat Allahu la ilaha illa huwa, itu semuanya kembali kepada la ilaha illallah. Artinya kenapa kita hanya menyembah kepada Allah saja? Karena Allah memiliki sifat-sifat yang paling sempurna. Ya. Kalau diistilahkan, kata para ulama, tauhidul asma wa sifat yastalzim tauhidal uluhiyah. Ya. Tauhid asma wa sifat itu melazimkan tauhid uluhiyah. Sebagaimana tauhid rububiyah mengharuskan tauhid uluhiyah. Ini keterkaitan antara tiga tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat itu mengharuskan tauhid uluhiyah. Tauhidul uluhiyah yatadamman tauhidul asma wa sifat. Tauhid uluhiyah itu mengandung tauhid asma wa sifat. Karena ketika kita menyembah hanya kepada Allah, karena kita tahu Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Ya. Kenapa kita menyembah Allah? Karena Allah Rabbus samawati wal ardi. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Saya ulang lagi, keterkaitan antara tiga tauhid ini. Tauhid rububiyah dan asma wa sifat melazimkan, mengharuskan tauhid uluhiyah. Artinya, ketika kita mengetahui Allah punya nama-nama dan sifat yang sempurna, Allah yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki kepada manusia, maka kewajiban kita beribadah hanya kepada Allah. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu. Allah Rabb langit dan bumi dan apa yang di antara keduanya, maka beribadahlah hanya kepada Allah. Ini arti tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat mengharuskan tauhid uluhiyah. Kebalikannya, tauhid uluhiyah itu yatadamman. Tauhidul uluhiyah yatadamman tauhid rububiyah wal asma wa sifat. Tauhid uluhiyah mencakup, mengandung tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam artian, ketika kita menyembah Allah, itu karena kita tahu Allah yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki, menghidupkan, mematikan, dan Allah memiliki nama-nama dan sifat-sifat yang maha sempurna. Nah, jadi itu dalil yang keempat tentang kaidah ini dari dalil nakal, bahwasanya la ilaha illallah, kalimat tauhid la ilaha illallah dalam ayat Al-Quran itu menjelaskan kaidah sifat Allah Ta'ala kulluha sifatu kamal la naqsa fiha biwajin minal wujuh. Nah, paham Tom? Baik. Wa amal akal. Adapun dalil akal,
Kata beliau, fawajhuhu, penjelasannya, anna kulla maujudin haqiqatan fala budda an takuna lahu sifatun. Setiap yang ada wujudnya di atas muka bumi ini, ya, haqiqatan, yang betul-betul ada hakikatnya, ada wujudnya, maka ada beberapa kemungkinan. Sesuatu yang berwujud itu ada beberapa kemungkinan sifatnya. Yang pertama, fala budda an takuna lahu sifat. Setiap yang berwujud, ini sudah pernah kita sampaikan, setiap yang ada wujudnya pasti memiliki sifat. Ya, nggak salah pernah ana menantang antum. Sebutkan sesuatu yang ada wujudnya, nggak ada sifatnya. Kita kasih hadiah. Ada yang sudah ketemu? Hah? Hal wajadtum? Al-jawab, sebutkan sesuatu yang ada wujudnya, tapi bila sifat, tanpa sifat. Nah, wajadtum? Kalau Ghairu mawjud. Ghairu mawjud. Ya. Karena kalau antum mengatakan mawjud, berarti antum ya ngelebihi ulama. Ya, ulama nggak mendapati sesuatu yang ada wujudnya, nggak ada sifatnya. Ulama nggak dapat itu. Kalau antum dapat, berarti masya Allah, ya ngelama antum. jadi tidak ada kata para ulama al-asy' al-mawjud la budda min sifat. Ini kaidah pertama kata beliau. Fawaju anna kulla mawjud haqiqatan, yang betul-betul ada wujudnya, fala bud, harus pasti antakuna lau sifat, pasti memiliki sifat. Minimal kata ulama sifatul wujud. Ya, kalau dalam bahasa Arab, asy' al-mawjud sifatuhu alal aqal, minimal satu sifatnya, yaitu sifat apa? Al-wujud. Nah, sesuatu yang ada wujudnya pasti punya sifat. Nah, sifat itu ada beberapa pilihan. Imma sifatu kamalin wa imma sifatu naqsin. Ada sifat yang sempurna, ada sifat yang kurang, yang ada cacatnya. Wa tsani batilun binisbah ila rabbil kamil mustahaq lil ibadah. Adapun yang kedua, sifat yang kurang, sifat yang ada cacatnya, itu mustahil bagi Allah. Nggak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara akal, ya, secara akal menunjukkan tidak mungkin Allah tersifati dengan sifat yang ada kekurangan. Karena Allah Al-Khaliq, karena Allah Rabbus samawati wal ardi. Ya, secara akal, inilah fungsinya akal. Ahlussunnah pertengahan dalam menggunakan akal. Akal bukan ditinggalkan 100%. Demikian pula akal bukan untuk mengatur segala-galanya 100%. Ya, namun akal ditempatkan pada tempat. Disinilah fungsinya akal. Untuk menguatkan tauhid asma wa sifat. Menguatkan tauhid al-rububiyah, tauhid al-uluhiyah. Itu fungsinya akal juga. Ya. Kata beliau, akal menunjukkan tidak mungkin Allah tersifati dengan sifat-sifat yang ada kekurangan. Karena Allah Al-Khaliq, Allah Rabbus samawati wal ard. Allah adalah al-ma'bud, al-mustaqil ibadah. Nggak mungkin ada kekurangannya. Ya. Makanya Imam Abu Hanifah rahimahullah ketika menjelaskan tentang sifat ketinggian bagi Allah, ya, beliau mengatakan Allah yud'a min a'la la min asfal li'annal asfal laisa min wasfir rububiyah walal uluhiyah. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, kita berdoa kepada Allah dan Allah itu ada di atas. Karena sifat bawah tidak layak bagi rububiyah dan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tersucikan dari sifat-sifat tersebut. Ini secara akal. Nah, walihadza azharallahu butlana uluhiyatil asnam bittisafiha bin naqsi wal ajz. Oleh karena itulah Allah membantah atau Allah menunjukkan akan kebatilan sesembahan-sesembahan selain Allah dari berhala-berhala yang memiliki banyak sifat-sifat kekurangan. Ya.
Ini dalil nakal sebetulnya. Ini sebenarnya dalil nakal, dalil sama. Dan di dalamnya ada dalil akal. Ya, makanya kata para ulama, nakal itu sudah mengandung dalil al-akal. Ya. Syekh Muhammad bin Utsaimin di sini membawakan beberapa ayat Al-Quran. Ini dalil al-nakal sebetulnya, dalil nakal. Namun di dalamnya juga mengandung dalil apa? Al-akal. Makanya Ahlussunnah wal Jamaah ketika menggunakan dalil nakal itu sudah mencakup dalil apa? Al-akal. Ya. Dan apa namanya? Dalil-dalil yang dibawakan ini bisa kita tambahkan kepada dalil as-sama tadi. Berapa dalil as-sama? Ada 4 yang disebutkan oleh muallif Syekh Utsaimin tadi, walillahil mathal a'la, surat An-Nahl ayat 60. Dalil yang pertama itu. Walillahil mathal a'la itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua tentang semua ayat yang mengandung ucapan alhamdulillah. Yang ketiga yang mengandung tasbih subhanalladzi asra bi abdi misalnya. Ya, kemudian yang keempat ayat yang menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, yang keempat, setiap ayat yang membantah sesembahan-sesembahan selain Allah. Ini yang kelima berarti dari dalil as-sama. Semua dalil atau ayat yang menunjukkan ya, aib atau kekurangan sesembahan-sesembahan selain Allah. Setiap ayat yang menyebutkan atau membongkar aib sifat-sifat sesembahan selain Allah. Itu juga dalil tentang walillahil mathalu al-a'la. Di sini disebutkan banyak ayatnya. Waman adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah. Disebutkan di antara sifat berhala sesembahan selain Allah, man la yastajib, tidak bisa mengabulkan. Bahkan dalam ayat yang lain dikatakan mereka walladzina tad'una min dunihi ma yamliku min kitmir in tad'um la yasma'u du'a, tidak memiliki meskipun kulit ari dan mereka tidak bisa mendengarkan doa kalian. Ya, tidak memiliki kulit ari, tidak bisa mendengar, seandainya pun bisa mendengar nggak bisa mengabulkan. Ya, ini aibnya mereka. Maka sebaliknya Allah Maha mendengar, Allah Maha mengabulkan doa. Ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Kemudian juga dalil waladuna min dunillahi la yakhluquna syai'an la yakhluquna syai'an. Mereka enggak bisa menciptakan. Ini aibnya mereka. Ya, bahkan apa? Wa hum yukhlaqun, bahkan mereka diciptakan. Yang diciptakan tidak berhak diibadahi, yang menciptakan yang berhak untuk diibadahi. Ya, amwat, Allah sebutkan sifat mereka amwat, mereka mati. Ya, maka syirik mereka-mereka yang apa? Menyembah, meminta-minta, tawasul atau mengarap berkah kepada yang telah mati. Meskipun dia seorang nabi, seorang wali. Allah sebutkan amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Demikian pula kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ketika menasihati ayahnya, ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka minallahi syai'a wala yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau beribadah, menyembah ya, zat yang tidak bisa mendengar? Ini aib, kekurangan berhala-berhala sembah-sembah selain Allah, nggak bisa mendengar. Ya. Jangankan ya, berhala, jangankan orang biasa, Nabi Muhammad SAW kalau sudah meninggal dunia, tidak bisa mendengar. Ya. Dalam artian mendengar doa orang yang masih hidup. Ya. Demikian pula wala yubsiru, tidak bisa melihat, wala yughni anka syai'a, tidak bisa berbuat apapun kepada yang masih hidup. Ya, demikian pula Nabi Ibrahim ketika mendakwahi ya, ayah atau kaum beliau, ya, mendakwahi kaum beliau, beliau mengatakan afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'un wa la yadhurrukum. Yang kalian sembah tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan madarat. Bahkan kalau kita ingat kisah beliau Nabi Ibrahim ketika
menghancurkan berhala-berhala kaumnya. Ketika Nabi Ibrahim diinterogasi, beliau mengatakan fas'alum in kanu yantikun. Ngapain menginterogasi anak? Tanya kepada apa? Patung berhala kalian yang paling besar, fas'alum. Kalau mereka bisa apa? Berbicara. Nabi Ibrahim ingin menampakkan kedunguan mereka. Mengapa kalian menyembah patung-patung atau berhala-berhala yang tidak bisa berbicara? Dan mereka pun nggak bisa membela diri ketika apa? Dihancurkan oleh Nabi Ibrahim alaihi assalam. Ini juga dalil akal. Ini juga kata para ulama, orang-orang yang menyembah selain Allah, kalau mereka mau pakai akal otak mereka, mereka akan apa? Kembali ke ajaran tauhid. Cuma mereka mafimuh kata orang Saudi, nggak punya otak, atau mungkin otaknya sudah apa? Error atau sudah rusak, jadi tidak bisa untuk melihat cahaya at-tauhid. Makanya kalau kita mungkin pernah dengar kisah-kisah orang-orang musyrikin bertobat, itu banyak sekali di antaranya seperti ini. Gunakan akal mereka sejenak saja, maka mereka tahu bagaimana kebatilan sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah sebagian sahabat yang masuk Islam gara-gara tadi ini. Ada seorang yang dia dahulunya bersahabat, kalau nggak salah Abu Darda. Bersahabat, kemudian dengan seseorang yang masih musyrik, dia sudah masuk Islam. Kemudian Abu Darda menghancurkan berhala-berhala temannya tadi. Kemudian sang teman ketika tahu berhala-berhala yang dihancurkan oleh Abu Darda, dia ingin membalas dendam kepada Abu Darda yang telah menghancurkan berhala-berhala. Sebelum dia berangkat, dia pikir, kalau ini benar-benar Tuhan, benar-benar sesembahan, tidak mungkin hancur berantakan. Nggak mungkin kalah. Baru dia sadar kalau dia itu salah menyembah berhala-berhala tersebut. Demikian pula kata ulama Imam Ibnu Jarir At-Tabari menyebutkan ada kisah seorang yang sebetulnya awalnya ahlu syirk, orang musyrik. Suatu saat dia ingin untuk istilahnya wisata religius, mendatangi berhala atau patung yang disembah. Dia berjalan, safar lah, jauh dia. Mungkin dari Sidoarjo ke luar Jawa sampean, dia ingin apa? Wisata religius. Untuk apa? Ngalah berkah di sebuah patung atau berhala. Sampai di tempat, dia melihat ada, kalau istilah kita seekor kucing lah, atau seekor tupai atau yang semisal dengannya di atas kepala patung tersebut. Kemudian mengencingi, mengencingi kepala patung itu sampai basah patung itu dengan kencingnya kucing atau tupai atau yang semisal dengannya. Orang tadi yang berjalan jauh untuk wisata religius menghadap kepada Robnya mereka tersebut, ketika melihat kok ada Tuhan dikencingi oleh seekor binatang yang hina jin, dia pun sadar dia keliru ketika menyembah patung atau berhala tersebut. Ini sekali lagi karena apa? Sesembahan selain Allah memiliki sifat-sifat yang kurang. Hanya Allah yang memiliki al-masalu al-a'la. Jadi itu dalil secara al-aqal. Kemudian ditambahkan oleh beliau, summa innahu qad thabata bil hissi wal musyahada anna lil makhluk sifata kamalin. Kemudian dari segi akal juga, akal menunjukkan secara panca indera, kita melihat ada makhluk yang memiliki sifat yang luar biasa. Kalau nggak dikatakan sempurna 100%, mendekatilah. Seperti misalnya para sahabat Rasulullah memiliki sifat-sifat yang luar biasa. Atau mungkin para ulama, mereka ini sangat alim, luar biasa kecerdasannya, luar biasa ilmunya. Maka kata beliau, wahiyya minallahi ta'ala. Kita tahu
yang memberikan kesempurnaan kepada orang alim tadi adalah Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Kalau makhluk memiliki sifat yang sempurna, maka Allah yang memberikan sifat itu lebih utama dengan sifat yang sempurna. Ini secara dalil al-aql. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan. Kemudian dalil yang ketiga, al-fitrah wa amal fitratu fali anna nufusa as-salimata. Ini fitrah yang dimiliki oleh jiwa yang masih polos istilahnya, masih selamat dari syubhat. Bukan manusia-manusia yang fitrahnya sudah tercampur dengan syubhat. Amal fitratu fali anna nufus as-salima, jiwa yang selamat dari syubhat, majbulatun ala mahabbatillah. Majbulah itu diisi dengan cinta kepada Allah, wa ta'zimi, pengagungan kepada Allah, wa ibadati, wa hal tuhibbu wa tu'azzim wa ta'bud illa man alimta anna muttasifun bi sifatil kamal la'iqa bi rububiyyati wa uluhiyyati. Tentunya jiwa yang selama itu dia tabiatnya mencintai Allah, mengagungkan Allah, beribadah hanya kepada Allah. Wa hal tuhibbu wa tu'azzim wa ta'bud illa man alimta anna muttasifun bi sifatil kamal. Secara fitrah tidak mau beribadah kecuali yang sempurna sifatnya. Wa idza kanat sifat naqsan la kamala fiha fahiya mumtani'atun fi haqqillah ta'ala. Adapun sifat yang kurang, yang ada aibnya, maka itu tidak layak bagi Allah, tercegah, tertolak di dalam hak Allah Subhanahu wa taala, seperti sifat al-maut, wal jahal, wal nisyan, wal ajaz, wal ama, wal samam, wa nahbiha. Insyaallah nanti akan kita sampaikan penjelasan lebih lanjut tentang bagaimana mensikapi sifat-sifat yang seperti ini. Sifat yang manfiyah, yang ditiadakan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ahli sunnah, sebagaimana kata Imam Al-Auza'i rahimahullah, naduru ma'as sunnah haitsu darat, kita berputar bersama sunnah, bersama dalil kemana dalil berputar. Dalil menetapkan sifat Allah, kita tetapkan. Dalil menafikan sifat-sifat tertentu dari Allah, kita juga menafikannya. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, ada sifat yang musbata yang ditetapkan, ada yang manfiyah, ditolak. Kemudian disampaikan dalil-dalil tentang sifat-sifat yang ditiadakan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita juga meniadakan sifat dari Allah itu juga butuh dalil. Tidak bisa begitu saja. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, meniadakan sifat al-maut dari Allah. La yadillu rabbi wa la yansa, Allah tidak mungkin jahil, tidak mungkin lupa. Ilmunya Allah azalin wa abadiyun. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan atau kejahilan, dan tidak akan mungkin ilmunya Allah diiringi dengan kelupaan. Demikian pula Allah menafikan dari dirinya sifat al-ajaz, kelemahan. Wa ma kana Allah liyu'jizahu. Am yahsabuna anna la nasma'a sirran wa najwa. Allah nggak mungkin nggak pernah mendengar. Allah nggak mungkin nggak mendengar. Pasti Allah itu as-sami. Demikian pula dalam hadis Rasul mengatakan inna a'war, Dajjal itu a'war. Punya dua mata, satunya cacat total, satunya masih bisa melihat meskipun dalam keadaan cacat. Wa inna rabbakum laysa bi'awar, sedangkan Allah Rabb kalian tidak a'war. Makanya di antara salah satu kiat selamat dari fitnahnya Dajjal, belajar tauhid asma wa sifat, kata para ulama. Karena ini kita tahu itu Dajjal bukan Allah Rabbul Alamin, karena dia a'war, sedangkan Allah laysa bi'awar. Wa qala Rasulullah SAW mengatakan ayuhan nas irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian. Fa innakum la tad'una asamma wala ghaiba. Jangan teriak-teriak kalau doa. Karena apa? Karena Allah tidak asam, tidak tuli, wala ghaiba. Allah itu tidak, artinya tersifati dengan sifat yang ghaib, dalam artian Allah itu pasti mendengar, Allah pasti melihat perbuatan hambanya. Taib. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ini masih berkaitan dengan dalil al-fitrah, bahwasanya sifat yang ada kekurangan di dalamnya tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala.
Karena sifat Allah semuanya sempurna. Ya, kemudian disebutkan dalil-dalil tentang bagaimana tadi Allah mencela atau Allah menafikan dari dirinya sifat-sifat yang kurang tadi. Ya, kemudian beliau mengatakan lagi waqad aqaballahu taala al-wasifin la binaqs. Allah memberikan hukuman, sanksi bagi orang-orang yang mensifati Allah dengan sifat-sifat yang kurang. Kama fi qouli ta'ala wa qalatil yahudu yadullah maghlula. Jadi istilahnya kesesatan, penyimpangan itu juga apa? Ada hukumannya. Jangan seperti orang-orang awam yang istilahnya hanya terbetik dalam benak mereka kalau dosa itu hanya maksiat saja. Minum khamr, berjudi, merampok, mencuri. Ya, sedangkan menyesatkan orang nggak terpintas dalam benaknya itu apa? Akan mendapatkan sanksi. Ini yang salah, ya. Seperti ada misalnya dai ketika dia nge-share ya, ucapan yang salah, yang sesat, dia nggak sadar kalau itu akan mengakibatkan ya, sanksi dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikiranya apa? Dosa ataupun bencana bala atas dosa itu hanya kalau berbuat maksiat. Kalau menyesatkan orang lewat nge-share di medsos, dia nggak apa? Ngerasa naudzubillah min dzalik, itu keliru. Bahkan yang paling dahsyat kalau dia apa? Menyesatkan manusia lewat nge-share-nya tadi. Man da'a ila dhalala kana ali wizruha. Barang siapa menyuruh kepada kesesatan, baginya dosanya. Wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengikutinya. La yang kusumin auzarim syai'a, tanpa mengurangi dosa apa yang mengikutinya. Ya. Sekali lagi hati-hati. Ya, kadang ada gagal paham atau menyempitkan sanksi itu hanya pada perbuatan maksiat. Padahal nge-share ucapan misalnya kritikan kepada pemimpin itu dosa, itu bisa mengakibatkan bala bencana. Naudzubillah min dzalik. Kata beliau bahwasanya Allah menyiksa orang-orang yang mensifati dirinya dengan sifat-sifat yang naqs. Artinya kesalahan dalam masalah akidah ini mengakibatkan hukuman yang berat, sanksi yang berat dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang Yahudi dilaknat karena apa? Ucapannya yang melecehkan sifat Allah. Wa qalatil yahudu yadullah maghlula ghulat aydihim wa lu'inu bima qalu. Mereka dilaknat atas apa? Ucapan mereka. Maka hati-hati. Ya, wa lu'inu bima qalu bal yadahu mabsutatan yunfiqu kaifa yasha. Allah juga mengatakan laqad sami Allah qala lana qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Ini sekali lagi di sini Allah menafikan sifat-sifat yang ada kekurangan dari dirinya tersebut. Allah menafikan sifat-sifat tersebut itu gak layak bagi dirinya karena dia memiliki sifat yang sempurna. Wa nazzaha nafsahu amma yasifunahu minan naqais. Wa qala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita sampaikan tadi ayat tentang tasbih itu dalil tentang kaidah sifat Allah kullu sifatu kamal. Wa qala ta'ala mattakhadallahu min walad wa ma kana mahu min ilah idza ladaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba' subhanallah amma yasifun. Allah tutup ayatnya dengan subhanallah amma yasifun. Kemudian kata Syekh ya, wa idza kanat sifat kamalan fi halin wa naqsan fi hal lam takun jaizatan fi haqqillah. Ya, kalau kita ringkas sifat ada 3 di sini yang berkaitan dengan sifat Allah. Kalau sifat itu tidak ada kekurangan di dalamnya, sifat itu sempurna, itulah sifat-sifat Allah. Ya. Adapun kalau sifat itu ada kekurangan, ada aibnya, maka tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Seperti sifat al-maut, al-ajaz, al-dhulm, al-jahl, seterusnya. Tidak layak bagi Allah, ada kekurangan di dalamnya, maka tidak boleh disandarkan kepada Allah. Adapun yang ketiga, sifat itu ada 2 sisinya. Salah satu sisinya itu sempurna, salah satu sisinya itu ada kekurangannya. Ya. Enggak mutlak ada kekurangannya, enggak mutlak ada
sempurna 100%. Maka bagaimana kita menyikapi sifat-sifat tersebut? Kata beliau, lam takun jaizatan fi haqqillah wa la mumtani ala sabilil itlaq. Maka tidak boleh dimutlakan, dinisbatkan kepada Allah, tidak dimutlakan juga dinafikan dari Allah. Saya ulangi lagi, kalau sifat itu sempurna 100% kita tetapkan bagi Allah. Kalau sifat itu ada kekurangannya, kita nafikan 100%. Nah, sifat yang ketiga, ada sifat yang salah satu sisinya ada kekurangannya, satu sisinya ada kesempurnaannya. Maka sikap kita tidak boleh ditetapkan secara mutlak, tidak boleh dinafikan secara mutlak. Diperinci. Ya, diperinci. Apa itu perinciannya? Fala tasbut lahu isbatan atau fala tusbit lahu isbatan mutlaqan wala tunfa anhu nafyan mutlaqan bal la budda min tafsir. Tidak boleh dinafikan 100%, tidak boleh ditetapkan 100% secara mutlak. Fata juzu fil hal ay takunu kamalan. Ditetapkan kalau memang di situ ada unsur kesempurnaan. Wa tamtani fil hal ay takun naqsan, dan tidak boleh ditetapkan kalau di situ ada kekurangannya. Contoh al-makr, ya. Kalau kita perhatikan, ya, sifat al-makr. Al-makr itu rencana. Ya, kalau makar, istilah orang kita, makar itu rencana jahat menggulingkan pemimpin misalnya. Allah mensifati dirinya dengan al-makr itu tidak mutlak. Allah selalu menyebutkan sebab kenapa Allah itu makar. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membuat makar, Allah balas makar mereka. Ya, mungkin terjemahan lebih tepat tadi, membalas makar. Ya. Jadi, tidak boleh kita mengatakan Allah punya sifat al-makr. Secara mutlak kita tetapkan tidak boleh. Tidak boleh pula kita mengatakan Allah nggak punya sifat makar sama sekali. Kita yang betul kita perinci. Kita katakan dengan perincian. Allah tersifati dengan makar untuk membalas makar orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang munafik, ahlul bidah, dan seterusnya. Ini semuanya dalam rangka mengamalkan ucapan Imam Al-Auza'i tadi, naduru ma'sunah haitsudar. Kita berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Dalil-dalil tentang sifat makar itu selalu Allah gandeng. Wa yamkuruna wa yamkurun. Wa makaru wa makarallah. Maka kita juga demikian. Kita sifati Allah dengan makar untuk membalas makar orang-orang tadi. Ya. Demikian pula al-kaid, itu artinya kurang lebih sama, rencana, pembalasan. Innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ya. Allah membalas kaidnya mereka, rencana jahat mereka. Wal khida. Ya. Allah membalas khida, tipu dayanya orang-orang munafikin. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Ya. Yukhadi'unallah, mereka orang munafikin menipu Allah atau menipu orang-orang beriman. Yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Allah balas khidaknya, tipu dayanya mereka. Tidak Allah sebut secara mutlak Allah punya sifat khidak, tapi Allah sebutkan untuk membalas khidak, tipu dayanya orang-orang munafikin. Maka kita tetapkan Allah punya sifat khidak untuk membalas khidaknya, tipu dayanya orang-orang munafikin. Nah, jadi sekali lagi tidak boleh kita nafikan secara mutlak, tidak boleh kita tetapkan secara mutlak, tapi kita perinci, kita katakan Allah punya sifat makar khidak, al-kaid, itu dalam rangka membalas makar khidak dan kaidnya mereka. Fahadi sifat takunu kamalan idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimisliha. Sifat-sifat tadi makar khidak, tipu daya, itu adalah sifat yang sempurna bagi Allah ketika membalas perbuatan mereka. Li'anna hinaidin tadullu ala anna fa'ilah qadirun ala muqabalati aduwi bimisli fi'li au asyad. Karena itu menunjukkan kekuasaan Allah yang sanggup untuk apa? Membalas makar-makar mereka. Wa takunu naqsan fi ghairi hadil hal. Adapun kalau ditetapkan tanpa ada perincian, maka itu bentuk kekurangan. Misalnya mengatakan Allah punya sifat makar, titik. Nah, itu menunjukkan akan kekurangan. Maka tidak boleh ditetapkan secara mutlak.
Wa lihada lam yardillahi ta'ala min sifati ala sabilil itlaq wa inna ma dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimitsliha. Makanya sifat-sifat tadi al-kaid, al-makr, al-khida itu Allah sebutkan setelah menyebut makar, khida, kaidnya orang-orang musyrik, kafir ataupun munafikin. Baik, ini penjelasan seperti yang kita sampaikan tadi, sifat-sifat yang tidak boleh secara mutlak ditetapkan, tidak boleh dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala, namun kita tetapkan ketika kondisinya menunjukkan sifat yang sempurna bagi Allah, ya. Sekali lagi ini tidak boleh secara mutlak ditetapkan untuk Allah, namun harus dengan perinciannya. Seperti wayam kuruna, wayam kurullah. Allah nggak langsung menyebut wayam kurullah, enggak. Tapi setelah wayam kuruna, wayam kurullah. Demikian pula sifat, ya, apa namanya, kaid, al-kaid, walladzina kadzdzabu bi ayatina sanastajum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Ya, setelah menyebutkan mereka kadzdzabu bi ayatina dan seterusnya. Innal munafiqina yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum. Ya, setelah mereka yukhadi'un, Allah balas dengan wa huwa khadi'uhum. Ya, demikian pula qalu inna ma'akum inna nahnu mustahzi'un. Allah balas dengan Allahu yastahzi'u bin. Jangan menetapkan Allah punya sifat istihza, titik, tidak boleh. Ya, jangan mengatakan Allah punya sifat istihza, titik, tapi Allah yastahzi biman yastahzi bil mu'minin. Ya, Allah memperolok orang-orang yang memperolok orang-orang yang beriman, harus ada gandengannya. Kemudian walihal dalam yarfillah anna khana man khanu. Ya, faqala ta'ala wa yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qabl fa amkana minhum wallahu alimun hakim. Adapun sifat khianah ini tidak boleh dimutlakkan untuk Allah, ya, sebagaimana kata Allah tadi, wa yuridu khiyanataka faqad khanallaha min qabl wa lam yakul fa khanahum li anal khiyana khid'atun fi maqamil i'timan wa ya sifatu damin mutlaqan. Ya, sifat khianah itu secara mutlak tidak boleh ditetapkan untuk Allah, makanya Allah nggak menetapkan untuk dirinya. Wa bida urifa anna qala ba'dil awam khanallahu man yakhun munkarun fahishun yajibun nahyu anhu. Intinya sekali lagi, Ahlussunnah yaduruna ma dalil haitsu dara. Dalil menetapkan secara mutlak, kita tetapkan secara mutlak. Dalil meniadakan secara mutlak, kita tiadakan secara mutlak. Dalil memperinci, kita juga memperinci. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Jazakumullah khairan atas ilmunya hari ini. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Kita kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.